Orang-orang yang membenci saya hanyalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan dan di situ saya frontal untuk menegurnya, atau di situ saya frontal untuk melaporkan segala tindakan-tindakan kesalahan itu. Selebihnya banyak orang kok yang sayang sama saya, selebihnya banyak orang yang mendukung saya, tapi justru orang-orang yang benci sama saya atau yang iri sama saya, ya mungkin tidak perlu saya sebutkan di sini, Anda bisa introspeksi aja sendiri. Karena saya melihat untuk prospek usaha di Papua ini masih sangat kecil dari keluarga yang sederhana dan dari keluarga yang benar-benar mengajarkan untuk berusaha dan berbisnis. Orang yang membenci saya hanyalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Saya berasal dari Manado, saya lahir di Manado. Orang tua saya adalah Noli Alting Raintung dan Anita Makawimbang. Saya lahir dari keluarga yang sederhana dan dari keluarga yang benar-benar mengajarkan untuk berusaha dan berbisnis yang baik. Saya menghabiskan masa kecil saya itu di Manado, dan ketika lulus SMA saya mulai berangkat ke Bali. Nah, dari Bali lah saya mulai bekerja mandiri, mulai bekerja dari Lion Air Bandara, saya bekerja di Tour and Travel, sampai pada akhirnya saya buka usaha sendiri. Dari Bali itu sekitar tahun 2013 sampai tahun 2014 pertama kali saya menginjakan kaki saya di Papua. Disinilah saya yang awalnya adalah seorang karyawan biasa, dan saya mulai pelan-pelan merintis sampai saya benar-benar sudah menjadi pengusaha yang belum sukses sih sebenarnya, tapi pengusaha yang nanti dan suatu hari nanti pasti akan sukses. Saya melihat untuk prospek usaha di Papua ini masih sangat bagus ya. Kemudian dari sumber daya manusia, dari sumber daya alamnya yang ada di Papua ini juga saya lihat masih sangat bagus. Prospek untuk Papua ini ke depannya masih sangat bagus. Jadi untuk sumber daya manusia saya akan mengusahakan untuk pekerjaan-pekerjaan. Kalau bisa usaha yang saya jalanin ini semua karyawannya dan sebagian besar karyawan saya itu adalah anak-anak Papua. Karena untuk kita menstabilkan keadaan ekonomi masyarakat Papua yang sekarang mungkin agak menurun dan sangat parah karena pandemi yang ada sekarang ini. Jadi untuk potensi sumber daya alam itu masih sangat bagus, pertama. Yang kedua, sumber daya manusia di sini perlu diperbaiki lagi. Dan dari mungkin semoga dari usaha yang saya jalankan ini, anak-anak Papua dan masyarakat Papua bisa menjadi lebih baik lagi, dan terutama Papua bisa menjadi lebih sukses lagi. Oke, sebenarnya paling utama itu kita tidak akan bisa menjalankan segala sesuatu itu tanpa tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Jadi yang sangat berperan penting adalah terima kasih Tuhan, yang kedua orang tua, kemudian ada dukungan-dukungan juga dari keluarga, bahkan dari para atasan-atasan saya yang sebelumnya. Terima kasih. Dukungan-dukungan dari para karyawan juga ada, bahkan dukungan dari teman-teman itu ada. Terutama untuk teman-teman yang pernah menyakiti saya, yang pernah mengkhianati saya, bahkan yang pernah memfitnah saya. Dari sanalah saya mendapat kekuatan. Saya mendapat kekuatan
dan alasan saya bisa menjalankan dan sampai saya bisa ada sampai sekarang ini semuanya adalah dari mereka. Alasan saya menggunakan nama Chen House itu sebenarnya Chen itu adalah nama pemberian dari almarhum sahabat saya di zaman SMA, itu Rivaldi Takahindangen. Dialah yang memberikan saya nama Chen dan saya ingin nama Chen itu selalu ada meskipun sahabat saya itu telah pergi. Untuk house sendiri, arti kata house itu kan sebenarnya adalah rumah. Kenapa sih saya memilih nama house dan Chen House itu? Rumah itu pada dasarnya kan adalah tempat kita istirahat, tempat kita berteduh, tempat kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya apalah yang biasa kita lakukan di dalam rumah. Nah, saya membangun Chen House ini sendiri bukan semata-mata hanya menjadi sebuah kantor. Saya tuh ingin karyawan saya yang ada di dalam sana, kita semua bukan hanya sebatas pekerjaan, tapi menjadi sebatas keluarga. Bukan karyawan yang saya lihat, tapi adalah saudara. Kita membangun kekeluargaan di dalam Chen House itu sendiri. Dari sana ketika kita menjalankan suatu bisnis dan penuh dengan kekeluargaan, saya yakin bisnis itu akan lebih maju. Saya menggunakan nama Anugrah Express karena dari Bali itu saya awalnya membangun Anugrah Express dengan salah satu orang yang tidak perlu saya sebutkan di sini, tapi dia adalah salah satu yang sering mendukung dan memberikan saya semangat untuk usaha tour and travel ini. Sekarang saya rasa juga nama Anugrah Express itu akan sangat cocok dan sangat baik ketika kita dapat menjadi suatu anugerah untuk orang-orang lain untuk mencari lapangan pekerjaan. Anugrah Express cocok sekali dengan nama Tour and Travel Revolution, di mana Tour and Travel Revolution pun punya suatu motivasi, yaitu berkah sukses mulia. Berkah di mana kita dapat menjadi seseorang yang sukses, kita mengejar suksesnya, dan mulia itu kita dapat menjadi seseorang yang bukan egois bekerja sendiri. Kita bisa merangkul teman-teman dan masyarakat yang lain untuk sama-sama bekerja dengan kita. Dari situlah saya menggunakan Anugrah Express bersama tim Tour and Travel Revolution. Sebenarnya itu rahasia sih, tapi saya kasih bocoran sedikit di sini. Kalau ingin bergabung itu sangat mudah. Saya hanya butuh nama travel agent Anda sendiri, dan Anda sudah punya user ID sendiri. Di situ Anda sudah bisa buka tour and travel sendiri. Untuk lebih lanjut, mungkin nanti bisa hubungin saya, dan dari sana jika memang semuanya kembali lagi ke diri Anda sendiri. Ketika Anda ingin sukses, ketika Anda ingin menjadi pebisnis, ketika Anda ingin berusaha, jangan pernah memikirkan apakah saya bisa. Kalian harus selalu memikirkan bahwa saya bisa. Dan ketika Anda ingin punya bisnis usaha tour and travel sendiri, kita bergabung dengan Tour and Travel Revolution bersama Anugrah Express di Papua. Anda bisa menghubungi saya langsung. Pengalaman buruk kalau usaha sih mungkin belum ada, tapi untuk dunia pekerjaan saya pernah. Untuk dunia pekerjaan mungkin saat ini yang sangat mengecewakan adalah dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan cukup lama dan sudah cukup memberikan banyak prestasi. Saya rasa pun kinerja saya di perusahaan itu lumayan bagus ya. Yang sangat mengecewakan adalah saya masuk salah satu dari beberapa tim yang sama-sama mengalami pemutusan kontrak. Sebenarnya sih untuk pada aturannya kalau untuk pemutusan kontrak itu tidak perlu dikecewakan, karena saya dari dulu dalam dunia pekerjaan ini saya adalah salah satu orang yang menjunjung tinggi aturan dan sangat mengikuti aturan. Yang sepemahaman saya, pemutusan kontrak saya waktu itu
karena memang sudah pada dasarnya aturan seluruh Indonesia dan itu sudah sah aturan. Dan untuk saya pribadi, ketika suatu aturan itu sudah ada seperti itu, saya wajib untuk mentaatinya. Hanya saja beberapa yang mengecewakan dari situ adalah alasan. Karena kalau yang saya lihat waktu itu tidak ada pemerataan. Kenapa tidak ada pemerataan? Ketika aturan itu yang ada harusnya adalah sama rata atau semuanya, namun yang terjadi di lapangan saat itu sebenarnya bukan seperti itu. Masih ada yang namanya diskriminasi, masih ada yang namanya pilih-pilih. Untuk alasannya sih sebenarnya hanya karena habis kontrak, karena kan kita biasanya kontrak itu 1 tahun berjalan diputus lanjut lagi, 1 tahun berjalan diputus lanjut lagi. Tahun kemarin itu kontrak sudah tidak dilanjut lagi karena dengan alasan memang sudah aturannya perusahaan harus seperti itu dan saya pun menurutinya. Ya sudah, saya sudah tidak dikontrak lagi, namun setelah itu saya masih lanjut bekerja di salah satu tempat lagi. Selama saya ikut perusahaan tersebut, sebenarnya banyak sih sesuatu hal yang baru yang saya dapat ketika bergabung dengan perusahaan itu. Yang pertama, apresiasi saya kepada mantan-mantan bos saya sebelum ini. Mereka itu sangat mendukung saya untuk mengarahkan saya ke arah yang lebih baik. Jujur saja untuk titel sarjana hukum ini saya baru mendapatkannya ketika saya bergabung dengan perusahaan itu. Kenapa? Karena atasan saya saat itu, dalam tanda kutip nih ya, saya bilang saat itu, kenapa? Karena mungkin setiap kesalahan atau kekecewaan saya di perusahaan itu saya tidak bisa menyalahkan nama perusahaan. Yang saya salahkan adalah manajemen, bagaimana mereka menjalankan manajemen itu, siapa pemimpin saat itu. Untuk saya selama beberapa tahun ini yang saya alami, awal-awalnya itu adalah baik. Mereka mendukung, mendidik saya untuk menjadi lebih baik, sampai saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Tapi kok akhir-akhirnya malah menjadi mengecewakan. Untuk kekecewaan sebenarnya baru terjadi pada saat akhir-akhir saya bergabung dengan kantor itu. Kenapa? Saya hanya kecewa bukan kepada aturannya. Kalau aturannya itu sebenarnya kan tadi sebelumnya saya udah bilang, saya orang yang paling mentaati aturan. Apapun aturan yang sudah ada itu pasti saya turuti. Yang sangat mengecewakan adalah kenapa harus ada pemutusan kontrak dan kenapa harus ada diskriminasi. Yang saya kecewakan adalah kenapa orang-orang yang justru berkinerja yang baik itu dilepaskan, disingkirkan, tapi kenapa di sana harus ada diskriminasi? Kenapa saya bilang diskriminasi? Apakah saya perlu memiliki seseorang yang punya kekuatan khusus dalam suatu perusahaan untuk saya lebih dipandang? Apakah teman-teman saya harus mempunyai suatu atau seseorang yang mempunyai kekuasaan khusus dalam suatu pekerjaan biar saya dan teman-teman itu harus dipandang? Kenapa suatu perusahaan atau kenapa para atasan tidak memandang dari kinerja kami? Kenapa mereka tidak menilai dari sebaik apa kami bekerja, apa hasil pekerjaan yang sudah kami kasih? Kalau seandainya pun saya bisa memilih dan saya misalnya mempunyai seseorang yang berkuasa mungkin di negara ini, mungkin kalau diskriminasi itu diutamakan, mungkin saya akan lebih memilih bukan skill saya yang saya tunjukkan. Lebih baik saya memilih saya mempunyai orang yang berkuasa biar saya itu lebih dipandang. Hal yang sangat mengecewakan adalah kenapa harus ada diskriminasi. Itu selama ini yang selalu saya tuntut dan sampai sekarang belum ada menjadi jawaban. Ya, pada dasarnya di sini saya tidak perlu menyebutkan di mana, dari siapa, atau dengan siapa. Saya hanya menceritakan pengalaman saya yang sudah saya alami, dan saya berharap pun
Untuk ke depan nanti orang-orang atau mungkin para manajemen dimanapun berada, apapun perusahaan yang Anda pegang, kalau bisa itu setiap karyawan dilihat dari kinerjanya. Setiap karyawan itu dilihat dari skillnya, hasil apa yang sudah mereka kerjakan. Bukan ada diskriminasi, bukan dilihat dari mereka siapa dan di belakang mereka ada siapa. Saya akan belajar dari pengalaman saya tersebut, bahwa ketika saya menjalankan dan memimpin perusahaan saya nanti, saya berjanji dalam lubuk hati saya yang paling dalam tuh, saya ingin menjadi suatu atau seseorang pemimpin yang adil. Untuk karyawan-karyawan saya akan lebih melihat kinerja mereka, saya akan lebih melihat apa hasil yang mereka perbuat, tanpa saya melihat siapa mereka, siapa latar belakang mereka, siapa keluarga mereka. Kau mau punya keluarga bos pun, kalau kinerjamu nggak baik, pasti karyawan saya akan saya tegur. Pada intinya, ketika saya mempunyai perusahaan sendiri dan menjalankan suatu usaha dan bisnis sendiri, saya akan lebih netral kepada karyawan saya. Tidak ada perbedaan atau tidak ada melihat latar belakang siapa mereka. Pada intinya, kamu punya skill, kamu punya hasil kerjaan yang bagus, disitulah saya menilai. Menurut saya tuh orang haknya mereka ya mau berpikiran apa tentang saya. Ketika Anda berpikiran saya buruk, ya di mata Anda saya akan tetap buruk. Ketika Anda berpikiran saya baik, di mata Anda saya akan tetap baik. Menurut saya bodo amat sih orang mau bilang Cindy tuh begini, Cindy tuh begini, saya nggak pernah ada masalah. Yang penting apa yang saya lakukan itu saya rasa baik, saya rasa benar, saya rasa itu akan jadi pegangan buat saya. Mungkin di video-video saya sebelumnya itu saya sempat sebutkan, orang-orang yang membenci saya hanyalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan, dan di situ saya frontal untuk menegurnya, atau di situ saya frontal untuk melaporkan segala tindakan-tindakan kesalahan itu. Selebihnya banyak orang kok yang sayang sama saya, selebihnya banyak orang yang mendukung saya, tapi justru orang-orang yang benci sama saya atau yang iri sama saya, ya mungkin tidak perlu saya sebutkan di sini. Anda bisa introspeksi aja sendiri apa yang sudah Anda lakukan sampai Anda akhirnya membenci saya, atau apa yang sudah saya lakukan sehingga Anda sendiri itu membenci saya. Semuanya saya kembalikan kepada Anda. Anda mau benci saya silakan, Anda pun mau sayang atau mendukung saya juga silakan, itu hak Anda pribadi. Dan terakhir saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kita fokuslah kepada orang-orang dan kepada siapapun yang sayang sama kita, yang mendukung kita, yang support kita. Kalaupun ada orang-orang yang membenci kita, cuekin aja. Nanti juga orang-orang itu yang di luar sana sendiri akan melihat dan menilai dengan melihat apa yang sudah Anda lakukan. Selama masih ada orang-orang yang sayang, yang mendukung, kita fokus kepada mereka. Kita semakin membuktikan kalau mereka tidak salah orang. Mereka sayang sama Cindy, kamu sayang sama saya, kamu mendukung saya. Disitulah akan saya buktikan kalau saya bisa. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Dan ketika Anda membenci saya, disitu pun saya akan memperlihatkan kalau bodo amat gitu. Halo, nama saya Anissa Safitri, tapi sering dipanggilnya Ica. Saya sudah 7,5 bulan bekerja bareng Ibu Cindy sebagai asisten pribadinya. Saya lulusan sarjana komputer di Universitas Yapis Papua. Saya sih baru lulus tahun ini, dan saya bekerja di Ibu Cindy untuk adminnya sebagai admin di Chain House dan di Anugerah Express. Bu Cindy itu orangnya baik, tapi itu ibu selalu ibu tegas. Ibu orang yang perfeksionis, mau segala sesuatu harus benar sesuai arahan. Dia nggak mau ada kekurangan sedikit pun.
Ya kadang juga ibu memang galak ya, galak memang kadang betul kita kesalahan dan dia nggak mau miss satupun, dia mau memang pekerjaannya betul-betul perfect di mata orang lain. Ibu tuh orangnya royal, sama siapapun dia royal, sama karyawan, orang nggak dikenal, dia baik sekali. Makanya kan kadang orang memanfaatkan kebaikannya itu untuk buat sesuatu yang kadang buat ibu nggak suka ya itu, makanya sering ibu tulis status di Facebook, ibu marah-marah, ibu ngamuk-ngamuk. Ibu selalu mainannya kalau bukan Facebook, polisi, Facebook, polisi. Itu sudah ibu punya senjata untuk menyerang orang lain. Kami kerja di kantor tidak seperti atasan sama bawahan, kita kayak seperti mengalir seperti di lingkungan keluarga, mau bercanda bisa, jadi tidak ada tekanan di antara di kantor, di lingkungan kami nggak ada tekanan, jadinya seperti kekeluargaan lah di Chain House maupun di Anugerah Express Tour dan Travel.